Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di pembicaraan Nongki, nongkrong bareng Gen Z. Teman-teman, jadi di sini kita akan membahas tentang kendala-kendala yang dialami oleh Gen Z di era perkembangan teknologi dengan nilai-nilai keislaman. Apa aja itu? Menurut Anda itu apa aja kendala-kendala yang dialami generasi zaman sekarang? Ya Mas, gini menurut saya yang paling sering kita lihat ya Mas, Gen Z sekarang itu kayak di kemajuan teknologi Mas, khususnya itu kayak handphone atau HP. Nah itu kan kayak sering kita lihat anak-anak zaman sekarang itu mereka kayak lebih condong ke penggunaan handphone yang terlalu berlebihan Mas, sehingga mereka kayak lupa kayak dengan adanya tugas, dengan adanya nilai-nilai Islam seperti kewajiban mereka dalam melaksanakan sholat. Nah di situ kan mereka jadi kayak sering menunda-nunda pekerjaan mereka gara-gara kemajuan teknologi khususnya di handphone tersebut Mas. Loh, tapi kan di antara lain kan di dalam handphone pun juga ada yang namanya Al-Quran digital. Ada pemandu-pemandu sholat juga. Iya bener Mas, aplikasi lain. Nah, tapi kan itu tidak bisa menjamin lah Mas. Kan cuma digital Al-Quran digital. Kalau tidak dari orangnya sendiri untuk merespon kewajiban-kewajibannya kan ya gimana Mas kita? Ya itu betul juga Mas. Berarti yang disalahkan itu orangnya, bukan teknologinya. Kalau berarti tidak berpengaruh kan? Ya enggak juga Mas. Tapi kalau handphone itu ya bisa mempengaruhi orang tersebut loh Mas. Kayak mereka kayak walaupun di dalam HP tersebut ada Al-Quran digital, ada banyak-banyak, tapi apa yang mereka lakuin itu kan enggak tergantung semuanya itu. Mereka malah lebih kayak scroll TikTok, malah sering menunda-nunda waktu dengan bermain game. Padahal sebenarnya kalau mereka mau melihat mencari informasi-informasi penting kan juga bisa. Tapi yang sering kita alamin, yang sering kita lihat dari Gen Z, realnya kenyataan di zaman sekarang ya, anak Gen Z gitu ya. Iya. Jadi solusinya itu pembekuan untuk HP atau pembatasan terhadap penggunaan HP. Nah mungkin pembatasan sih Mas. Ya menurut saya kayak dari pembatasan kayak anak-anak sekarang atau anak-anak Gen Z itu harus dibatasin lah. Kayak harus diajarin dari HP itu enggak semestinya mereka menganggap HP itu kayak enggak ada informasi-informasi penting. Mungkin mereka kayak gara-gara adanya HP mereka kayak lebih sering nunda-nunda loh Mas. Kayak mereka lebih malas gitu kan. Lebih kayak ke negatifnya loh Mas kayak dengan adanya handphone. Padahal kan kalau kita mau mikir kan handphone kan banyak juga fungsinya selain dari main game tadi. Nah, terus bagaimana kalau kita ingin mengembangkan nilai-nilai Islam di era perkembangan teknologi zaman sekarang? Dengan contoh adanya HP tadi. Kan itu kan juga menjadi suatu kendala. Lah, kita kan juga harus mencari sebuah solusi. Lah, apa solusinya di era perkembangan ini? Nilai-nilai Islam itu juga ikut berkembang, tidak hanya teknologinya saja. Berarti kan kita bisa memanfaatkan teknologi tersebut untuk melakukan hal-hal baik gitu kan Mas. Ya, seperti contoh YouTuber atau konten kreator kemarin lah, Ferry Irwandi. Itu dia membuka peluang donasi untuk masyarakat Sumatera yang terkena bencana. Betul. Nah, kalau enggak gini, biasanya kan pasti di Gen Z kan nggak mungkin kayak lihat-lihat tuh di YouTube ya. Pasti kan ya sering kalau di TikTok atau di IG. Nah, pasti di TikTok kan kayak ada konten-konten kayak pengajian atau dan juga yang lain. Nah, itu kan bisa membuat zaman-zaman anak kecil itu bisa kayak berubah gitu. Karena kan ya juga ada pastinya di TikTok kan enggak jelek semuanya gitu konten-konten, ada juga yang baik kan. Itu video dari ceramah-ceramah gitu kan Mas. Iya betul. Tapi lebih banyak di dalam di dalam teknologi yang bernama HP itu lebih banyak yang namanya negatifnya kita itu malah lebih banyak negatifnya. Dulu sebelum adanya handphone, kita itu ingin melakukan sebuah perjudian itu susah banget. Kita harus datangi ke tempatnya dulu. Bener Tapi sih, zaman Mas. sekarang dengan adanya handphone kita main judi, tinggal main judi. Ya, kan gampang sekali. Setelah itu ada prostitusi juga. Dulu ketika kita ingin
zaman orang-orang dulu ketika ingin melakukan suatu hubungan ilegal itu susah banget. Kita harus mencari tempat yang aman, kita harus mendatangi suatu tempat agar bisa tidak diketahui orang lain. Dan di zaman sekarang dengan adanya HP kita hanya harus membuka itu gratis. Waduh. Ini kok pembahasannya gini ya? Berarti dengan adanya handphone itu kita lebih mudah kayak Mas mengarah ke lebih negatifnya. Jadi kurang solusinya. Kurang solusinya. Mungkin ya solusinya itu dari Gen Z-nya itu sendiri loh Mas. Iya. Kayak dari kesadaran dari mereka itu. Berarti gadgetnya harus memiliki filter gitu kan Mas? Iya. Abang ya? Biasanya kan Harus juga di Gen Z kan ada karakteristik pasti kan ya tidak semua orang dan juga karakteristik Gen Z kan ya nggak baik kan, tapi juga itu mempengaruhi karakteristik di Gen Z itu. Nah, tentang karakteristik Gen Z zaman sekarang, Gen Z kan lebih banyak ngeluhnya. Intinya tuh Gen Z tuh banyak ngeluh. Betul. 1-2 kali dia tidak berhasil, dia akan menyerah dan dia akan cari solusi yang lain. Nah, dengan cara seperti itu kan dia kan akan meningkatkan suatu membazir waktu lah. Nah itu sih Mas, kayak lebih susah di zaman sekarang kan. Kayak dengan adanya kemajuan teknologi kan banyak campur-campur lah Gen Z antara handphone itu positif apa handphone itu negatif. Masih 50-50 gitu kan Mas? 50-50. Karena itu dari penyaringan dari Gen Z-nya itu sendiri sih Mas menurut saya. Karena kan saya juga Gen Z kan. Saya juga ngerasain kayak dengan hadiahnya handphone kayak makin susah loh Mas. Dulu semenjak di pondok kayak kan nggak ada handphone kan, nggak ada batasan itu kayak lebih Rajin gitu ya. lebih sering Sholat Lebih teratur. Lagi teratur. kali saya keluar dari pondok kan saya merasain handphone itu ada terus di samping saya. Jadi kayak lebih saya ngerasain handphone itu lebih ke arah negatif sih Mas. Nah, berarti solusi yang bisa saya ambil di sini adalah adanya suatu pondok pesantren. Nah, pondok pesantren kan membatasi kita untuk melakukan suatu kemaksiatan. Nah, di situ kita itu bisa paham apa yang batasan-batasan yang telah ditentukan oleh agama itu di dalam pondok pesantren. Dan solusi yang disampaikan oleh teman-teman tadi yaitu adanya pondok pesantren atau penguatan tentang keislaman di dalam diri kita. Iya, gitu. Terus tadi juga Mas ada solusi kan yang mungkin tadi kelupaan tadi Mas Wahyu filter. Iya, filter. Filternya Itu dari Gen Z-nya sendiri bisa memilah-milih informasi yang positif apa informasi yang negatif. Oke. Nah, mungkin itu juga salah satu solusi yang paling Oke. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa generasi zaman sekarang itu harus bisa introspeksi diri, harus bisa menjaga diri, harus bisa mengetahui batasan-batasan yang telah ditentukan oleh agama. Nah, terima kasih kepada Mas-mas yang telah mau berkontribusi di dalam pembicaraan kali ini. Mungkin banyak kurangnya di dalam pembicaraan kita kali ini. Nah, kita sampai di ujung pembicaraan kali ini. Nah, dari teman-teman ada pesan atau kesan untuk penonton-penonton atau gadget-gadget yang sedang ada di luar kali ini yang sedang menonton kita. Mungkinkah ada pesan-pesan? Mungkin kalau dari saya sendiri ya juga kan dari netizen. Nah, ya mungkin kalau dari saya buat untuk netizen ya sering kayak buat konten-konten atau kreator gitu, buat ya collab sama kayak influencer maupun buat konten-konten yang baik lah gitu. Ya bermanfaat buat kayak Gen Z. Nah pokoknya ya sering buat kayak konten-konten, nah terus nanti bisa disebarkan di TikTok dan konten-konten keilmuan berarti yang harus disebarkan ya, lebih banyak disebarkan di zaman sekarang. Nah, mungkin dari saya kan pesan dan harapan saya ya untuk yang menonton video ini atau untuk teman-teman Gen Z yang ada di rumah, mungkin tadi yang sesuai pembahasan kita lebih kayak memilah-milih informasi Mas. Jadi kalau ada informasi negatif, ada suatu informasi, jangan langsung percaya informasi itu benar. Nah, jadi kita harus benar-benar mencari informasinya, mencari faktanya, kebenarannya. Dan harapannya ya semoga dengan adanya teknologi ini kita sebagai Gen Z kan lebih kayak
sadar diri. Ya, Jadi betul. kita harus tidak harus langsung percaya sebuah informasi hoax. Iya. Kadang Iya. kita Mm-mm. terlalu termakan hoax kan. Iya, gitu Mas. Itu salah satu harapan saya untuk yang menonton video ini atau teman-teman yang ada di rumah. Cukup. Kalau dari saya, pesan serta harapan saya tuh, kalian para penonton tuh jangan cuma asik scroll TikTok, scroll medsos, Betul. tapi juga harus bisa menangani kewajiban-kewajiban kalian. Udah, itu Mas. Nah, terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah disampaikan oleh teman-teman kita. Semoga bisa memotivasi kita untuk menjadi Amin. pribadi yang lebih baik, Amin, amin. Amin, Mas. menjadi pribadi yang lebih taat terhadap agama, dan kita bisa menjadi generasi Z atau Gen Z yang bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. Bangsa. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Terima kasih kepada penonton yang telah meluangkan waktu untuk menonton kami, dan teman-teman yang telah memberikan pendapat-pendapat atau jawaban-jawaban yang bermanfaat bagi teman-teman di luar sana. Iya, Wah, Mas, sama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.